ketemu lagi nih sama Miss Adis di hari Jumat tanggal 26 Maret 2021. Nah, Miss Adis mau tanya dulu nih kabarnya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Gracia kids, joy for you, for me, for all. Nah, anak-anak, hari ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga tidak lupa memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yuk kita mau berdoa dulu ya. Coba yuk kita berdoa sama-sama. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau angkat pujian kita. Kudaki-daki, kudaki-daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, anak-anak, Miss Adis masih belum lihat nih yang semangat nih. Coba semuanya semangat ya. Kita mau angkat pujiannya sekali lagi. Pakai gerakan ya. Kudaki-daki, gunung yang tinggi, turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang luas hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke bukit Sion, ku jalani
semua bersuka cita ya. Nah, siapa yang masih mau memuji Tuhan? Mari anak-anak kita mau menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Kita mau katakan Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Kau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Sekali lagi tengah mengatakan Tuhan, Tuhan pada waktu pagi, Kau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku ciptakan Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau, Tuhan. Mari anak-anak kita mau yang angkat lagu ini sekali lagi. Kita mau katakan Tuhan pada waktu pagi. Tuhan pada waktu pagi, Kau mendengar seruanku. Tuhan pada waktu pagi, Tuhan pada waktu pagi, ku mengatur persembahan bagimu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku ciptakan Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan, ku ciptakan Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan, ku ciptakan Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau, Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, Tuhan, ku ciptakan Yesus, ku angkat tanganku menantikan Kau, Tuhan.
Mari kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang kita mau terima saat pagi hari ini. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us in Jesus' name. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita mau siap-siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Anak-anak, hari ini Miss Adis mau lanjutin nih ceritanya dari Misterio kemarin ya. Coba ayo anak-anak, siap semua kan sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini Miss Adis mau lanjutin tentang Bapak Petrus dan Bapak Kornelius ya. Nah, kemarin kan ceritanya adalah Bapak Petrus sudah datang ke rumah Bapak Kornelius. Bapak Kornelius sudah ceritakan kenapa sih dia memanggil atau dia ingin bertemu dengan Bapak Petrus ya. Karena Bapak Kornelius mendapatkan mimpi ya. Nah, lalu Bapak Kornelius ingin mendengarkan juga berita kabar baik. Apa berita kabar baiknya? Yaitu Injil. Injil itu tentang Yesus ya. Jadi Injil itu adalah kabar baik yang menceritakan tentang Kristus atau tentang Yesus ya. Nah, lalu waktu itu Bapak Petrus sempat ada rasa ragu untuk bertemu dengan Kornelius ya. Karena Bapak Kornelius apa anak-anak? Bukan dari orang Yahudi ya. Tetapi Bapak Petrus mau taat oleh maunya Tuhan. Karena Tuhan mendatangi Bapak Petrus ya kan. Tuhan berbicara kepada Bapak Petrus supaya Bapak Petrus mau datang ke rumahnya Kornelius ya. Nah, walaupun Kornelius itu bukan orang Yahudi ya. Bapak Kornelius itu orang mana? Orang Romawi ya. Nah, lalu Bapak Petrus itu bertanya-tanya kepada Bapak Kornelius, "Mengapa engkau mengajak aku datang ke rumahmu?" Ya, kira-kira apa anak-anak? Ada yang ingat nggak ceritanya dari Misterio kemarin? Kira-kira kenapa ya Bapak Kornelius memanggil atau mengajak Bapak Petrus ke rumahnya? Ya, Bapak Kornelius mengajak Bapak Petrus ke rumahnya karena ia ingin mendengarkan tentang Kristus ya. Nah, tentang Yesus Kristus ya. Nah, lalu Bapak Kornelius berkata, "Aku ingin mendengarkan tentang Yesus Kristus." Dan Bapak Kornelius sudah mengumpulkan orang di rumahnya untuk mendengarkan Injil atau kabar baik ya tentang Yesus Kristus. Lalu Petrus mulai bicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang." Nah, Allah tidak membeda-bedakan orang. Siapapun berhak untuk menerima kabar baik dari Injil ya. Menerima Injil, semua orang berhak ya anak-anak ya. Jadi bukan berarti dia gak pantas tuh mendengarkan firman Tuhan. Enggak. Semua orang berhak untuk mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan kabar baik ya. Nah, tentang Yesus Kristus ya. Nah, karena Bapak Kornelius itu sudah berbuat baik, bersedekah banyak ya. Nah, Bapak Kornelius juga sudah mengerti tentang Kristus, bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret ya, yang lahir di Bethlehem ya. Ia lahir sebagai juru selamat. Dia mau menebus dosa kita semua ya. Nah, Yesus itu dibaptis bukan hanya oleh air tapi oleh Roh juga ya. Nah, Yesus itu telah mati lalu bangkit di hari yang ketiga. Bapak Petrus terus membicarakan tentang Kristus, tentang Yesus ya. Nah, dia juga mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang yang mati.
Nah, ia akan bersaksi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi anak-anak, jika anak-anak mau diampuni dosanya, jika papa mama juga mau diampuni dosanya, jalannya adalah apa? Percaya kepada Yesus Kristus. Ya, maka kita akan mendapatkan pengampunan dosa ya. Nah, lalu ketika Petrus sedang berkata demikian, lalu turunlah Roh Kudus ya kepada semua orang yang ada di rumahnya Kornelius ya. Mereka tercengang-cengang melihat bahwa Roh Kudus melingkupi mereka semua anak-anak ya. Mereka memuliakan Tuhan. Nah, lalu semua orang karena mendengar kebenaran firman Tuhan, karena mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus, karena mendengar Injil, ya seperti sekarang nih, Miss Adi sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Miss Adi sedang menceritakan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Anak-anak, kita pun juga suka mendengarkan firman Tuhan ya, seperti Cornelius ya, yang mendengarkan kabar baik tentang Kristus dari lahir sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Nah, setelah itu seluruh keluarga dan orang yang ada di rumahnya Bapak Cornelius semua menerima Kristus dan mau dibaptis. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan oleh Bapak Cornelius adalah hal yang benar ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Cornelius hal yang baik. Nah, anak-anak ingat bahwa Tuhan Yesus ada untuk semua bangsa. Tuhan Yesus tidak memilih-milih ya. Tuhan Yesus ada untuk semua orang. Mau miskin, mau kaya, mau hitam, mau putih, mau gendut, mau kurus, mau kecil, mau besar, mau tinggi, mau pendek, semua ada. Tuhan Yesus semua ada untuk mereka ya. Tuhan Yesus ada di mana-mana. Ada di Amerika, ada di Indonesia, ada di Jepang, ada di Korea, ada di Medan, ada di Manado, ada juga di Papua. Jadi Tuhan Yesus ada di mana-mana untuk siapa saja ya. Itu hebatnya Tuhan Yesus kita ya. Nah, seperti itu juga kita mencerminkan sikap Tuhan Yesus untuk hidup kita. Kita tidak boleh memilih-milih teman dalam hal berteman ya. Siapapun boleh berteman sama kita ya. Nah, anak-anak, ingat, kita juga harus mengasihi siapapun. Nah, walaupun ada teman kita mungkin teman kita ada yang teman aku ada yang galak, tapi kita harus memaafkan dan juga kita harus mengasihi ya. Nah, itu akhir cerita dari Miss Adis, dan kita akan lihat nih filmnya nih. Akan lihat film tentang Cornelius dan Bapak Petrus ya anak-anak ya. Yuk, sebelum kita menutupnya kita berdoa dulu ya. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami dapat lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar seperti Engkau. Engkau ada untuk seluruh bangsa. Engkau tidak memilih-milih siapapun yang datang kepadamu. Begitu juga kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi semua orang. Kami mau belajar untuk berteman dengan siapapun, supaya kami juga dapat membagikan berkat dan kasih Engkau untuk semua orang. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak ya. Yuk kita lihat ya film kita hari ini. Cornelius adalah seorang perwira dalam pasukan Romawi. Ia tinggal di daerah bernama Kaisarea. Cornelius dan keluarganya menghormati Tuhan.
Mereka bukan orang Yahudi. Mereka tergolong bangsa kafir. Kornelius mendapat penglihatan. Seorang malaikat berkata, "Tuhan mendengar doa-doamu, dan Dia tahu kau suka menolong orang miskin. Utuslah orang ke Yope untuk membawa Petrus ke sini." Kornelius pun patuh. Esoknya di Yope, Petrus sedang berdoa di atap rumah. Dalam penglihatan, ia melihat sehelai kain lebar turun dari surga. Kain itu penuh binatang. Ada suara, "Sembelihlah ini, Petrus, lalu makanlah." Semua binatang itu tidak boleh dimakan oleh bangsa Yahudi. "Aku tidak boleh makan ini," jawab Petrus. "Tapi kalau aku berkata semua ini boleh dimakan," sahut suara itu, "berarti semua ini baik adanya." Saat itulah orang-orang utusan Kornelius tiba. Maka Petrus dan beberapa orang pergi ke Kaisarea. Rumah Kornelius dipenuhi teman-teman dan keluarganya yang ingin sekali mendengar Petrus berbicara. Dalam penglihatan, Tuhan menunjukkan kepadaku bahwa Dia menerima semua orang dari semua bangsa. Tuhan mengirim Yesus bagi semua orang. Ia Tuhan atas semua. Ia menyembuhkan yang sakit dan membebaskan yang tertindas. Ia disalibkan, lalu bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya kepadanya akan diampuni dosanya. Roh Kudus turun atas mereka, sama seperti pada hari Pentakosta. Lalu Petrus membaptis mereka.